Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Nah, soalnya bertanya tentang koefisien X pangkat 4 dari, ini saya rapikan dulu ya, Ibu, X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 5. Nanti kita samakan persepsi untuk yang belum paham gimana mencari koefisien dari X pangkat 4 pada soal tersebut. Kita coba dari yang simpel dulu ya. Berapa koefisien X pangkat 3 dari 2X tambah 3 pangkat 7? 7 kombinasi 3. 7C4 ya. Sama ya. 7C4 sama 7C3 kan sama, Bapak. 7C3 aja ya. 7C3 biar 7C3 atau biar lebih gampangnya gini aja Bapak Ibu. 7 faktorial per 3, 4. Oke. Kemudian 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. sama dengan 35 kali 8 8 kali kali 81. 1. Jadi koefisien dari X pangkat 3 dari 2X tambah 3 itu kira-kira 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 faktorial. Itu dapat dari 7 kombinasi 3 bisa, 7 kombinasi 4 juga bisa. Kalau mau pakai permutasi unsur yang sama juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita pakai 7, 3, 4. 3-nya itu dari X pangkat 3, sedangkan yang 4-nya dari sisanya. Nah, kalau Bapak Ibu jabarkan 2X tambah 3 pangkat 7 itu, ketika koefisien untuk X pangkat 3-nya itu pasti 22.680. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana? Nah, kembali ke soal, berarti koefisien X pangkat 4. Nah, kalau yang di bawah itu, Bapak Ibu kira-kira itu soal yang biasa ketemu di SMA. Nah, namun kalau untuk sekelas UKM PPG, biasa soalnya seperti yang di atas. Koefisien X pangkat 4 dari 2X, X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 5. Untuk yang bawah tadi ya. Untuk itu, Bapak Ibu bisa contoh yang bawah, namun ini terdapat perkembangan dari soalnya, tidak seperti yang tertulis. Namun caranya sama. Jadi koefisien X pangkat 3 adalah 22.680. Nah, ini contoh. Contoh lain untuk mengerjakan soal yang serupa. Atau kalau Bapak Ibu mampu untuk menjabarkan ini 2X tambah 3 pangkat 7, nah, kira-kira hasilnya begini. 128 X pangkat 7 ditambah berapa nih, 1344. Ini kalau dihitung ya. Dan nggak ada juga yang mau menghitungnya. Saya tuliskan aja. 648 X pangkat 5 ditambah 15.120. Biar kelihatan bahwa jawabannya benar ya. Ditambah 22680 X pangkat 3 ditambah 2412 X pangkat 2 ditambah 10206 X ditambah 2187. Bapak Ibu, selain mencoba X pangkat 3, misalkan mau ngetes benar nggak hitungannya benar atau salah, silakan dicoba untuk yang misalkan X pangkat 5, benar nggak jawabannya 6048 pakai cara yang ini. Boleh dicoba. Nah, untuk X pangkat 3 terbukti bahwa jawabannya adalah 22.680. Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk soal ini? Sebelum jawab soal yang nomor 1.
Tidak ada, Pak. Oke, berarti bisa jawab soal nomor 1. Tapi nomor 1 itu variabelnya ada dua-duanya, Pak. Ada X dua-duanya. Nah, disitulah letak keseruannya, Ibu. Jadi apa diapain? Diapain. Oke. Seandainya dua-duanya ada, ini contoh ya. Berapa koefisien X pangkat 2, Y pangkat 5, Y pangkat 5 dari 3X ditambah 4Y pangkat 7. Misal ya. Nah, caranya sama Bapak Ibu. 7 faktorial karena pangkatnya 7. Kemudian karena soalnya 2 dan 5, maka tuliskan aja 2, 5. Dah. Kemudian lanjutkan. Koefisien dari X-nya berapa? 3. 3. Soalnya berapa X-nya minta? 2. Berarti X 2. pangkat 2 ya. Kemudian 4. 4-nya pangkat berapa di soal? 5. Nah, udah. Ini berapa hasilnya? Dihitung. 7 kali 6 bagi 2, 21. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 5, 1024. Nah, ini dikalikan. 193, 536. Nah, hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bu, kalau ada variabel 2. Dan di soal variabelnya sama. Bagaimana Bapak Ibu membentuk dari soal itu supaya hasilnya itu X pangkat 4. Kira-kira gimana? Di soal yang membuat ribet adalah variabelnya di depan dan di belakang itu sama. Kalau yang saya contohkan X dan Y ya, beda. Nah, di soal itu X dan X, tapi yang satunya itu per X. 32. Yang depan 3, Berapa itu? yang belakang 2. Yang depan X kuadratnya pangkat 3. Yang belakang 3 per X-nya pangkat 2. Nah, belakangnya 2. Oke ya. Jawabannya kira-kira seperti itu. Berarti jawaban dari soal ini adalah 5 kombinasi 4. 3. Oh, 3 ya. Katanya 3 dan 2 tadi. Bentar, nanti saya jelaskan. 5 kombinasi 3 dikali 1 pangkat 1 pangkat 4. 3 3. dikali 3 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 10 dikali 9. 90. Nah, berarti koefisien dari X pangkat 4 jawabannya adalah 90. Nah, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa harus 5C3 dan 1 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2? Nah, bisa diperhatikan. Kalau kita jabarkan persamaan yang di dalam soal, yang X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 5, itu kalau kita jabarkan ya Bapak Ibu, yang bisa dicari itu adalah X pangkat 10. Pangkat 10 itu dapat dari mana? Kalau seandainya di soal ini semuanya X pangkat 2 itu dipangkatkan 5. Jadi seperti ini. Nah, kan pangkatnya kan 5 nih di soal. Nah, itu dapat dari X pangkat 10. Nah, seandainya kemudian kita kurangi 1, X pangkat 2-nya pangkat 4. Maka yang berikutnya yang bisa kita Pangkat cari adalah 1. X pangkat 7. X-nya X 8 min pangkat 1. 2-nya pangkat 4. 4. Ya, 3 per pangkat X pangkat 1. Yang 3 per X-nya pangkat 1. Anggap aja 1 per X. Super X. Ya. Hasilnya X pangkat 7. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa dicari adalah X pangkat 4. Seperti yang ditanyakan di soal tadi. Jadi pangkat 3. Jadi yang depannya pangkat X 3. pangkat 3. Supaya Pangkat menghasilkan kuadrat. pangkat 4. Maka yang depan harus pangkat 3. Yang di belakang harus pangkat 2. Supaya 6 kurang 2 itu 4. Berikutnya yang bisa dicari adalah X pangkat 1. Atau X saja. Ini didapat dari kalau yang depan pangkatnya 2, Pangkat 2. yang belakangnya Yang belakang pangkat 3. tiga. Oke. Pak Ardi, kalau saya pakai Pascal gimana Pak Ardi? Gak apa-apa Bisa ya? Ibu, sama aja. Tidak ada perbedaan. Cuma Pascal yang Ibu cari bagian mana, Bu? koefisiennya. Oh, yang pakai ditulis gitu satu-satu.
Ya apalan aja. Kalau cuma 5 kan masih bisa. Kecuali Hmm. nanti udah 20 gitu kan baru kewalahan. Tapi kalau masih di bawah 5 berarti berapa? 1, 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1 kan? 10, 5, 1. Iya. Berarti mau cari 10-nya itu. 10 kali 3 kali 3. Iya. Nggak apa-apa, Ibu. Pak, kenapa kok enggak langsung ke rumusnya, Pak? Ini rumus ini, Bu. Yang ini, yang atas ini. Yang nanya siapa ya? Bu Bu Ika. Ika. Ya. Oke. Kenapa Bu Ika? Kenapa kok enggak langsung dimasukkan ke rumus ini, Pak? Rumus ini yang Ibu maksudkan Yang mungkin atas, Ibu yang atas. yang kuning itu, yang paling atas Ax Atasnya, tambah Pak, B. Iya. Mm-mm. Itu kan udah masuk itu, Bu. Udah ya. Wah, iya. Ini loh, ini ya kita fokuskan ke sini ya. Ini kita fokuskan ke yang saya tandai kuning. Mm-mm. Berapa pangkat yang depan? 3. Berapa pangkat yang belakang? 2. Oke, kita masukkan ke rumus. NCR 5 kombinasi 3, nah kan masuk. Mm. A-nya pangkat 1, A-nya pangkat R berarti satunya pangkat 3. Kenapa A-nya 1? Karena di soal ini 1 koefisien untuk X pangkat 2. Kemudian B-nya pangkat N kurang R. N-nya 5, R-nya 3. Berarti sisanya 5 kurang 3. Pangkat 2. Ini ya Bu Ika. Jadi kita masukkan malah dari soal ini. Hasilnya adalah 90. Pak, 5C3-nya dari mana itu, Pak? R-nya berapa tadi? N-nya 5, R-nya 3. Tiganya dari Bukannya Bu Yuwanita tadi yang jawab 3? saya kan pakai Pascal. Enggak, maksudnya kalau pakai kombinasi gimana? Kalau pakai Ini. Pascal paham, kalau pakai kombinasi belum paham. Ini Bu, ini tadi. Yang Kenapa saya nggak tandai. 4? Coba lihat yang saya tandai. Berapa X Kenapa pangkat enggak 2? duanya? Kenapa enggak duanya? Kenapa Iya, bukan 5C2? Coba dengarkan dulu. 5C2 dan 5C3 tidak ada perbedaan, Ibu. Itu tadi udah saya bahas di atas. Ibu mau pakai 5C2, 5C3 hasilnya sama. Ya, nilainya sama itu, Sama Pak. aja, oke. Kan nggak ada perbedaan ini. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau di atas ini Bapak Ibu mau pakai 7C4, kan hasilnya sama aja dengan 7C3. 7C3. Makanya Gitu. penulisan ini awalnya saya nggak pakai C, tapi 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Karena 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial itu mau ditulis 5C2, mau ditulis 5C3, bebas. Yang pastinya Bapak Ibu, di bagian penyebut itu sama dengan bagian pangkat di samping. Kalau di penyebutnya 2, 3, pangkatnya pasti 2 dan 3 juga di belakang. Tinggal mengambil bagian siapa yang pangkat 3, siapa yang pangkat 2. Nah, kenapa di soal ini 1 yang pangkat 3? Seperti yang saya tandai di bagian kuning, bagian bawah Bapak Ibu. Bagian kuning, bagian bawah ya. X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 2 pangkat 3, dipangkatkan 3, 6. dikali 1 per X pangkat 2. Dapat dari mana variabel X pangkat 2 dan 1 per X ini? Kita lihat di soal. Soal ini. Nah, soal yang yang saya sajikan di awal tadi. Soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 3 per X. Nah, anggap ada 2 variabel di sana. Ada X pangkat 2 dan 1 per X. Lah, 3-nya kemana, Pak? 3 itu adalah koefisiennya. Koefisien untuk yang 1 per X. Nah, kembali kita hubungkan ya. Maka jawabannya adalah 5 faktorial per, ini kalau biar nggak bingung. Oke, saya tulis 3 dulu. 3 faktorial, 2 faktorial. Padahal tulisannya sama aja ya. 3 faktorial, 2 faktorial, dikali satunya pangkat 3, 1 didapat dari koefisien X pangkat 2. Pangkat 3-nya didapat dari yang kuning bagian bawah. Oke, saya lanjut. Ini harus pakai laptop. 3 ini didapat dari koefisien dari 1 per X. Koefisien dari 1 per X. Nah, pangkat 2-nya, sisanya tadi. Kan pangkatnya 5. Yang udah dipakai 3. Berarti 2-nya adalah 3 pangkat 2. Oke, silakan ditanyakan. Pak, Ya, saya bingung yang di Saya atas, masih Pak. bingung. Paham. Dapat 3-nya itu Pak. Ya. 3-nya.
Bu, siapa Pak Arifin? Diambil Iya, salah Pak. satu. Oke. Dilihat bagian bawah, Pak. Kita punya X pangkat 2 dan 1 per X. Kita mainkan dari atas ya. X pangkat 10 itu dapat dari mana, Pak? X pangkat 2 dipangkatkan 5. Kali. Ya. Kenapa Nah, pangkatnya 5? Karena di soal ya. Oke, kita turunkan 1. Ketika kita menurunkan X pangkat 2-nya sisa pangkat 4, otomatis yang seper X-nya dapat jatah 1 kan? Pangkat 1 nih. ya. Ya. Kurang Bisa dipahami? satu. Oke. Kurang 1. Oh, Berarti iya, iya. Oh. X pangkat 8 dikali seper X berapa? X pangkat 7 kan? 7. Iya, iya, iya. Oke. Kenapa X pangkat 4 itu X pangkat 2 pangkat 3? Nah, silakan 6 diperhatikan dikurang sendiri. dipareng 6 kurangin 2, pangkat 4. 2 kan jadi 4. 6 Ya, kurang ya, 2 ya. kan 4. Iya, seperti itu. Ya, ya, ya. Selanjutnya, seandainya ini yang ditanyakan Bapak Ibu, selanjutnya yang bisa dicari berapa? X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 jadi X. negatif 2. 2. Ya. Min Negatif 2 2. dong. Berarti X Min 2 ya. Oke, kenapa min 2? Berarti yang depannya adalah X pangkat X 1. pangkat. Kalikan Yang depan ya. 2. Yang belakang dapat 4. Ya, 2 Berarti dikurang boleh. 4. Oh, Oke. Berarti itu Kemudian- 5C1. Kalau pangkat Ya, min 5 2. C1. Terakhir, yang bisa dicari adalah X pangkat negatif 5. Sama dengan pangkat 2. semuanya diambil oleh ini. Oke. 0, Ya. 5. Artinya Bapak Ibu, artinya apa? Ketika yang ditanya tidak ada di sini, apakah itu X3, X pangkat 6, X pangkat 8 misalnya. Nah, maka kita jawab aja 0. Misalnya ya. Misal, kalau yang ditanya berapa koefisien X pangkat 6 dari ini? Jawab aja 0. Karena dia tidak termasuk di dalam ini. Yang bisa kita cari, yang ada angkanya maksudnya, yang ada angkanya itu ada X pangkat 10, X pangkat 7, X pangkat 4, X pangkat 2, negatif 2, X pangkat negatif 5. Bisa dipahami sampai di sini? Oh iya iya. Saya coba jabarkan ya. Saya coba jabarkan dulu. Saya coba jabarkan biar lebih nyambung. Ini kalau Bapak Ibu jabarkan, ini ya persamaan ini. Kalau mau apa? Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Yang saya tandai, ya, nggak usah tandai lah. Nah bisa dilihat ya. Kalau kita jabarkan, hasilnya Bapak Ibu, X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 5, itu kalau kita kalikan terus ya, sampai akhir, setelah Bapak Ibu sederhanakan itu, hasilnya adalah X pangkat 10, ditambah 15 X pangkat 7, ditambah 90 X pangkat 4, ditambah 270 X, ditambah 405 per X pangkat 2, ditambah 243 per X pangkat 5. Nah, yang ditanya tadi X pangkat berapa? 4. X pangkat 4. Berarti 90. Seandainya yang ditanya adalah X, koefisien X. Koefisien X, kita buktikan bahwa hasilnya adalah 270. Oke, kita cari ya. Kita cari koefisien X berarti 5 faktorial. Ini ya berarti ya. Yang ini ya. Yang ini berarti. Ya, baris ketiga dari Bapak. 2 faktorial, 3 faktorial, 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 10 kali 27 berapa? 270. Nah, kan benar. Mantap ya. Koefisien X. Oke, kita buktikan yang lain. Seandainya yang ditanya koefisien X pangkat 7. Koefisien X pangkat 7. Berarti yang 2 dari atas. Berarti 5 faktorial, Dibagi 4 faktorial, 1 faktorial, dikali 1 pangkat 4, dikali 3 pangkat 1. Enggak saya tulis ya. Berarti 5 dikali 5 kali 3. 3. 15. Nah, sesuai kan Bapak Ibu? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan dipahami kalau yang belum paham. Lambat Pak yang belakang, Pak yang belakang, yang 1 pangkat 2, 2 itu dari pangkatnya X kuadrat. Gimana? Yang ini, pembentuk Iya. X. Iya, pembentuk X. Heeh, Kita non coba X. kita Berarti coba satu lagi. turun ya Pak ya? Selalu turun, Pak. Iya.
Kadang itu kan kalau di dalam A ini ya, kalau kita jabarkan ya, ini ya, kalau kita jabarkan ini, bentar saya tulis dulu. A tambah B pangkat N. Ini kalau kita jabarkan, pasti tulis pertama A pangkat N. Plus. Ditambah A pangkat N min plus. N min 1. 1 kali B. Nah, ya kan kayak gitu kan? N min Ditambah 2 pangkat A min Pangkat 2. N kurang 2, B B pangkat ya 2. pangkat 2. Ya. Ya, kayak gitu kan? Iya. Ya, terus. Depannya turun, 2. belakangnya naik. Nah, kayak gitu B ya. pangkat N, Pak. A pangkat 2. B B pangkat pangkat N 3. min 2. Eh. Ditambah A, B pangkat N min 1. mhm. Ditambah B. B pangkat N. Ya. B pangkat Kayak N. gini kira-kira. Hmm. Konsepnya kayak gini. Jadi dari ini berarti kita bisa menyimpulkan yang koefisien depan itu lama-kelamaan pangkatnya semakin turun. Sedangkan yang belakang kelamaan dia semakin naik. Sama dengan depannya. Dan puncaknya di mana? Ya, Puncaknya sama dengan puncaknya. pangkat. Betul. Ya, puncaknya sama dengan pangkat Belakang. ini. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Konsepnya tetap seperti ini. Kita bisa yang sedangkan ini seperti yang dibicarakan Bu Yuanita tadi, kita bisa gunakan Pascal kalau mau. Sementara pangkat 5 itu masih bisa pakai Pascal. Jadi nggak ada yang pelarangan, yang penting bisa memahami saja dapatnya dari mana. Bisa ya Bapak Ibu? Berapa koefisien X pangkat 4 dari ini? Silakan Bapak Ibu. Mana Pak? Dicoba nomor 2. Nomor 2. Yang belakang itu 8 G. 8. X ditambah 1/X pangkat 8. 28 Pak ya? Dapat dari mana Bapak? 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial kali 1 pangkat 6 kali 1 pangkat 2. Oke, siap. Ya, 28. 28. Oke. Kok kayaknya Bu Yuanita semangat ya? Teriak kayaknya. Kalau teori bilangan senang Pak, kalau udah trigonometri kewer saya. Oh, nanti berarti kita bahas trigonometri tapi teori bilangan. Ya Pak, 28. Oke, 28. Berarti udah mulai paham ya? Iya, 28. Sudah dapat 28? Iya. Bentar Pak, sebentar. Lebih cepat dari rumus Pascal, Pak ya? Tergantung Ibu. Kalau Ibu biasa ngitung Pascal sampai 8 berarti cepat. Enak lagi nih, lebih cepat ini, Pak. Baru dapat 28. Karena Pascal itu, Bapak Ibu, Pascal itu kan sama dengan kombinasi. Pascal itu adalah kombinasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sama aja. Misalkan untuk yang pertama itu normal, untuk yang Pascal ke-8 misalnya. Berarti dia 8 kombinasi 1, 8 kombinasi 0, 8 kombinasi 1, 8 kombinasi 2, 8 kombinasi 3. Pak, berapa tadi Pak? 28 ya? 28 Ibu. Oh, Kata iya. teman-teman. Oh, iya, oke. Saya juga dapat 28. Berarti benar kalau Bu Sinta udah jawab 28 berarti benar nih. Aduh. Oke, jawabannya adalah 8, 6, 2 dikali, karena ini 1 ya, jadi nggak masalah yang belakang itu mau berapapun. 1 pangkat 6, 1 pangkat 6 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 28. 28. Oke? Oke, Pak. Bisa Oke, jelas yang ini? Cuma belum terbiasa aja. Iya, belum agak terbiasa lama nih, aja. Pak. Berarti agar cepat ya. Belum mahir. Oke. Jadi jawabannya kalau Bapak Ibu jabarkan dan masih semangat untuk menjabarkan, dia pasti seperti itu. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Silakan Bu. Bisa diulang dari awal, Bapak. Gimana Pak Rusli? Mulangnya dari mana ini?
Dari yang ini saja Pak, di mana dapat 8 per 6, 8 faktorial. Siap, Ya, enggak siap. jelas tadi suaranya Pak. Siap. Tadi Sekarang saya udah jelas pindah belum ke- suara saya, Pak? Iya, alhamdulillah sudah saya pindah ke laptop Pak. Oke, siap. 8 itu dapat dari soal. Yang di dalam di Iya. ruang kurung ini kan ada pangkat 8 itu. Iya. Selanjutnya kenapa ini 6 dan 2? Nah, pertama kita ambil dulu variabel-variabel yang di dalam kurung. Variabel dalam kurung ini Bapak bagi menjadi 2, 1 per X dan X. Iya. X-nya didapat dari yang depan, 1/8 yang belakang ya. Iya. Sekarang bagaimana kita membentuk X pangkat 4? Kenapa X pangkat 4? Karena soal juga. Sehingga di dalam ini, misalnya ya Pak, Bapak ambil yang depan 5. Iya. Yang belakang ambil 3. Kenapa harus 5 dan 3? Karena jumlahnya harus 8. Iya Pak. Oke, 5 dengan 3, maka hasilnya berapa? X pangkat? 8. Kita kalikan nih, X pangkat 5 dikali 1 X pangkat 3. Hasilnya adalah X pangkat 2. Betul? Iya Pak. Apakah ini soal? Bukan. Bukan. Maka Iya. kita bentuk 6 di depan, 2 di belakang, supaya sama kayak soal. Sampai di sini paham? Paham Pak. Itulah asal muasal mendapatkan 6 dan 2 dan 8. Oh, dari harus dari atas Pak ya, yang tadi yang penjelasan di atas itu yang mulai dari X pangkat 10. Iya, Oh iya. sama kayak itu. 10 ini kebetulan ini kan ini ya, di depannya X pangkat 2, makanya Iya. sepertinya agak ribet. Nah, tapi kalau dia yang bentuknya X dan 1 X ini sebenarnya lebih mudah untuk membentuk X pangkat 4. Karena kita cukup mencari yang dijumlahkan hasilnya 8, yang dikurangkan hasilnya 4. Berarti 6 dan 2 dong. Nah, itu kan seperti itu. Bisa jelas ya Pak? Ya, Rusli? terus yang di belakang itu Pak, yang 1 berpangkat 2 itu dari mana? Itu tadi, koefisien masing-masing. Di atas itu masih saya tulis tuh. A tambah B pangkat N adalah A pangkat N ditambah A pangkat N kurang 1 pangkat B dikali B. Nah, satunya yang depan, yang pangkat 6 ini didapat dari koefisien X. Iya Pak. Satu yang di belakang, yang pangkat 2, itu dapat dari koefisien 1 X. Oh iya Pak, paham Pak, paham. Oke, kita coba lagi ya Bapak Ibu. Kita coba yang koefisiennya lebih besar. Karena ini kelihatan lebih mudah karena dia bentuknya X dan 1 X. Nah, sekarang kita ganti yang lebih besar. Kalau yang 3 suku Pak, sama nggak caranya Pak? Sama, nanti juga akan dibahas Bapak. Insya Allah. Harap bersabar aja. Oke, berapa koefisien X pangkat 5 dari soal di atas? 2X ditambah 3 per X. Angkat 9. 41472 bukan? 41472 Pak ya? Wah, besar ya Pak Sobri? Salah ya? Iya benar. Ya, sama. 41472. 41472, keren. Kegedean Sudah Pak. Sudah sama? Angkanya kebesaran Pak Ardi. Hasilnya Lumayan kebesaran. Jantungnya Angkanya. lumayan. Angkanya itu jantungnya. karena 2 pangkat 7 itu Pak. 2 Iya. pangkat 7 yang bikin besar. Ya nggak apa-apa, yang penting kan Bapak Ibu bisa hasilnya. Ya, ngitungnya bisa ya Pak Ardi ya? Bisa, yang penting bisa hasilnya ya Pak Giri. Ya, oke. Siap, siap. Yang penting hasilnya sama, itu aja dulu. J. 41472. Nah, artinya apa? Walaupun soal ini diubah koefisien dan konstantanya, misalkan di belakang itu cuma konstanta, pangkatnya mau diubah berapapun, yang penting tujuannya adalah Bapak Ibu bisa, itu intinya. Iya, betul Pak Ardi. Oke ya, sekarang kita coba. Ini udah dapat 41472 semua. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Biasanya itu Sudah. Belum Pak, saya bingung. yang bikin lama itu adalah mencari 2 pangkat 7. Pak, kok saya 41062 ya? 128 kali 36 kali 9. 81 kali 4 kali 128 kan? Tuh, 81 kali
kali 4 kali 128. 81 dapat dari mana? 81 dari Iya. mana, Bu? 1472. 2 pangkat Betul, 7 Ibu. 128. 2 pangkat Kali 7 kan 4 kali 28. 28 kali 9 kali 36. 36. Oh, saya perkaliannya salah. 9 kali 8, 36. 9 kali 4 Ibu tadi. Kali 4. Saya 9 kali 9 dulu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh kan? Boleh. 8 Komutatif. Berarti kan 81 kali 4 kali 128 kan? kali 9. Iya. 81 kali 4 324. Benar nggak sih? 128. Betul. Kali 128. 41 Masa 472. nih kita belum? 41472. Udah Ibu? Ya, betul. Itu aja. Betul. Oke, betul. Betul, Pak. Iya Pak, iya Pak, saya salah. Iya, Harusnya Pak. 9 saya tulis 8. Udah ya ya. Selanjutnya. Semangat. Ya ya. Oke, selanjutnya. Saya tidak mengerti. Sama caranya dengan yang tadi, Bapak Ibu. Nah, cara berikutnya adalah walaupun banyak koefisien yang ada di sana, banyak variabel. Nah, fokus kita adalah soal. Jadi untuk cara ini yang saya sarankan Bapak Ibu jangan menggunakan kombinasi lagi. Kita gunakan saja faktorial dengan unsur yang sama. Jadi untuk menjawab soal yang seperti ini, kita jawabnya semoga bisa didengar ya. 10 faktorial karena soal, Iya. 2 faktorial karena soal, 5 faktorial karena soal, 3 faktorial juga karena soal, dikali 2 pangkat 2 karena soal juga. Min 1 pangkat Koefisien itu, 2. Pak. Koefisien Pangkat ini, Pak. 1, iya, masing-masing. Ini 1 pangkat Min 1 5. pangkat 5 karena A soal pangkat juga, Ini A A pangkat pangkat 3. dikali A A pangkat pangkat 3 sama dengan Dengan 1260. Nah, sisanya kita cari. Oh, oke. Oke gitu. A-nya ketemu berarti itu ya. Pasti ketemu. Oke, Pak. Ini untuk 3 suku, Pak. Untuk berapa suku pun. Oh, seperti itu. Semoga yang seperti A malah mudah nih ya. Berarti kalau Karena menurut saya ini yang paling mudah. Ya gimana, Bu? Enggak, udah lihat. Itu dari soal. Iya. Enggak apa-apa, saya jawab aja. Itu dari soal, Bu. Iya. Oke? Kita hitung 2520 Betul, dikali 4 25. dikali minus Min 1 berarti minus Min 1 dikali A pangkat 3. A pangkat 3 sama dengan 1260. 1260 itu adalah setengah dari 2560. Berarti min A pangkat 3 sama dengan 1/8. Karena 1260 itu setengah ya Bapak Ibu, atau saya tulis saja. Iya. Min 4A pangkat 3 sama dengan setengah. A-nya berarti min setengah. Ya, A-nya adalah min setengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa ya? Ini adalah yang paling mudah menurut saya. Karena kalau pakai kombinasi, pakai apapun, yang paling gampang itu adalah mencari dengan cara ini. Iya. Intinya lebih mempersingkat banyak waktu untuk menemukan jawaban. Gimana Bapak Ibu? Semoga tidak lupa besok ini. Insya Allah ini lebih mudah kalau kita pakai cara ini untuk mencari soal yang mirip kayak gini. Ya. Oke, saya carikan soal. Ini tadi ada di dalam grup dan juga udah saya jawab sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di grup, silakan sambil tanpa lihat yang saya kerjakan tadi. Bagaimana supaya hasilnya sama? Nah, itu. Pak, tanya Pak. Silakan Ibu. Itu X pangkat 2, Y pangkat 5, Z pangkat 3 kan totalnya 10 ya? Iya. Nah, yang sampingnya juga pangkat 10 itu soalnya memang harus seperti itu atau mungkin bisa beda, Pak? Kalau untuk variabel dengan banyak suku seperti ini, dia pasti kalau Ibu jabarkan otomatis pangkatnya pasti 10. Oh gitu, ya. Karena rumus Jadi asalnya sama seperti ya? ini, Bu. Rumus asalnya seperti ini. A pangkat N dikurang 1B, A pangkat N dikurang 2B pangkat 2. Artinya apa? Itu kalau semua suku dijumlahkan, pangkatnya pasti N. Iya. Ya, Oh, benar iya. kan? Iya. Nanti kalau kita jabarkan nih, kita misalkan ingin menjabarkan
Contoh aja, misalnya A tambah B pangkat 9. Nah, seandainya kita mulai berapapun, pasti kita mulainya A pangkat 9. Kemudian di belakang itu pasti ada A pangkat 6, B-nya pasti pangkat 3. Nggak mungkin ada A pangkat 6, B-nya pangkat 2. Karena 8. Nah, karena seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan koefisien dan pangkat seperti ini, yang saya tahu itu nggak pernah pertanyaannya jumlahnya beda. Betul. Iya, Pak, Bingung nanti nih. Ya, Soalnya A pangkat 9, tiba-tiba ditanya berapa koefisien A pangkat 2, B pangkat 2. Lah kan bingung. Soalnya pangkat 9, kenapa jumlahnya cuma 4? betul. Iya, iya. Iya kan, Bu? Salah ketik itu Pak Ardi. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Salah ketik mungkin itu. Salah ketik. Nah, jadi kayak gitu kira-kira. Kalau menurut saya itu belum pernah ada. Nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah ketemu. Iya, Pak, makasih, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Semoga bisa membantu. Masya Allah, mulai paham sih. Oke, ini soalnya tadi ada saya jawab di grup. Ini saya kecilkan dulu, Bapak Ibu. Sambil juga saya ketik. Nah, soalnya kayak gini. Nomor 46 ya Pak ya? Nomor 46. Dan ini soalnya hampir sama dengan yang saya ketik, yang saya kirim barusan. Cuma bedanya pertanyaan. 3 ya, Pak. Sudah ketemu? 3 ya, Pak. 3 saja Pak. Jangan banyak-banyak. 3 saja Pak. 3 saja, oke. 3. Nah, tadi ada opsi ya. Ada opsinya 2, 3, 6, 8, 9. Opsinya tadi adalah 2, 3, 6, 8, 9. Maka jawabannya adalah 3. 3. Pak. 3. Jawabannya Ya. 3. Nah, ini jawabannya seperti yang saya jawab tadi di grup, hampir sama. Kalau yang ada di grup ya, karena grupnya ini kayaknya grup saya ini terlalu banyak. Jadi ada sebagian orang yang ada sebagian orang yang tidak ada. Oke? Bentar Bu Yeni, siapa nih Bu Heni ya? Presentasinya kosong katanya. Bapak Ibu kosong juga ya presentasi saya? Enggak, Pak. Ada, Pak. Enggak, Pak, ada, Pak. Ada, Pak. Kelihatan. Jelas. Oke, cek sinyal Bu, kayaknya cek sinyal. Soalnya saya udah tanya ke teman-teman yang lain ini. Bapak Ibu yang lain kalau nggak kelihatan mohon konfirmasi ya. Oke, ternyata setelah kita coba dengan cara yang sama gimana Bapak Ibu? 5 faktorial, mungkin bisa diperhatikan Ibu yang dapat 9. 5 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, dikali 2 pangkat 1, 1 min 1 pangkat 2, dikali min 1 pangkat 2 dikali pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 180. Ini soal nggak tahu saya tahun berapa. Nah, tinggal dibagi 5, 4, 3 bagi 2. DA pun udah 30. 60 ya, langsung saya kalikan 2 ya. 60. Ya, 60. Dapat, Pak. Saya salah hitung. 60 A pangkat 2 sama dengan 180. A pangkat 2 sama dengan 3. Karena pertanyaannya adalah A pangkat 2. Pakai kecap. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Bukan 9 ya Ibu, mungkin salah hitung tadi. Salah hitung, Pak. Iya. Jadi ada yang belum ketemu jawaban 3, Bapak Ibu? Semoga sudah ketemu semua. Oke? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Sudah paham ya? Ketika ketemu soal yang sama, semoga bisa paham. Semangat ya Bapak Ibu? Semangat, Pak. Pak, semangat. Sebelum X huruf apa sih? W ya? Semangat, Pak. Ya, Pak, ya. Sampai sempat ngitung ya PW. Sampai nggak hafal abjad, Pak. Sampai nggak hafal abjad. Oke ya, berarti kita tambah W di sini. 2W.
ditambah X kurang Y tambah AZ. Nggak usah, saya nggak naik ini aja. Berapa koefisien? Itu untuk 180, Pak. Sudah saya hapus, Pak. Adalah nggak usah pakai berapa berarti. Koefisien dari X W2 X1 Y2 Z2. 2W X Y Z. Nah, itu udah satu-satu loh Bapak Ibu. Enggak kecil, enggak besar ini. Biar kelihatan bahwa ini mau pangkatnya berapapun bisa dicari. 7 2 1 2 2. Akhirnya nulisnya kayak Wiro Sableng. Iya. Akhirnya salah ngitung. 2520 ya, Pak? Wah, keren. 2520. Benar nggak sih itu, Pak, 2520? Insya Allah benar. 2520, Pak. Kalau Ibu yang jawab. 2520. Insya Allah. Ya, 2020 sama. Alhamdulillah. Temu. Ya, 2520, Pak. 2520. Oke, jawabannya benar. Oke, yang belakangnya enggak saya tulis ya, Bapak Ibu. Jadi anggap saja hitung 5040 dibagi 8 dikali 4. Sama dengan 2520. Setengah dari 5040. Sama ya? Jadi ini pertanyaan Bu Yuanita tadi, apakah hanya berlaku untuk 2 atau 3 variabel? Nah, soal ini bisa kita cari mau berapapun variabel. Dan lebih gampang ketika Bapak Ibu menggunakan tadi permutasi dengan unsur yang sama. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu. Iya Pak, 7 Pak. Nomor 7. Biar nggak sambil nunggu. Silakan dijawab aja di kolom chat ya, jangan dibicarakan di mic biar yang lain tetap usaha mencari. Jangan lupa tulis nomor soal ya Bapak Ibu. Nomor 7 jawabannya apa, nomor 8 jawabannya apa. Oke, sudah ketemu ke soal fungsi pembangkit. Sudah Bapak Ibu, oke kita bahas. Soal nomor 7. Saya baca chat dulu. 7D 74 7D 7A4 7D salah 74. Oke. Bapak Ibu terima kasih. Saya, Pak. Terima kasih sudah jawab. Jawabannya 7 itu adalah 4. Nomor 7 itu bisa hanya negatif 4. Plus minus 4 ya, Pak? Ya, Plus minus 4. Tapi karena ini pilihan jawabannya pilihan ganda, otomatis kita pilih yang 4. 10, 2, 8. A pangkat 2. Karena Y-nya ini tidak saya tulis pangkat 8. Kebetulan 1. Oke, 45A kuadrat sama dengan 720. A kuadrat sama dengan 16. Berarti A kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Sehingga A-nya plus minus 4. Sama ya? Oke, yang ke nomor 8, 15, 567. Bu Siti Komaria, Bu Nur Suciati 240. 15, 630 Pak Sobri. Sudah berubah menjadi 15. Oke, kita coba bahas ya. Oke ya, berarti 5, 4, 1. 15 Pak, salah hitung tadi. 5, 4, 1. Kemudian 1 pangkatnya 4. Dikali 3 pangkat 1. sama dengan 15. Oke, kenapa ini jawabannya 15 Bapak Ibu? Karena tadi sudah saya bahas 15 nih di sini. Nih. Masih panjang. Kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan, kan udah saya bahas nih nomor ini 15. Iya ya. Kecuali yang baru gabung. Kita dikerjain nanti. Salah hitung tadi, Pak. Iya. X pangkat 2 Saya saya pakai pangkat 2 pantesan 1. nggak ketemu-temu Pak tadi. Nilai X pangkat 2 gimana Pak? Tidak, tadi X pangkat 2 saya pakai 1, Pak. Pakai 2 nilainya di situ ternyata. Oh, pakai 2. Iya ya. Kita nggak ketemu-temu. Kelihatan itu 7 itu ya. X pangkat 7. Saya pantesan nggak ketemu X pangkat. Ini kalau kita bentuk ke persamaan Bapak Ibu, dia menjadinya begini. Benar atau salah tulisannya ya? Nah, apakah sama Bapak Ibu dengan soal?
Sama, Pak. Sama ya? Iya. Oke. Nah, yang ini, bentar, ini yang sebelah kanan jangan dilihat dulu karena masih saya edit. Cara lain, ini cara lain solusinya. Tinggal Bapak Ibu nanti pilih yang mana. Oh, enaknya saya seperti cara yang pertama. Saya maunya langsung membentuk X pangkat 7-nya gimana. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Saya cuma memberikan solusi aja. Tinggal bagaimana yang enaknya aja. Oke, apakah yang sebelah kanan juga sama? Pasti sama ya. Maka pangkat atas dan pangkat bawah kita jadikan X pangkat 5. Betul ya, Bapak Ibu? Oke, ya Pak. Ya, Sampai di sini eksponennya. oke. Sampai di sini oke kan? Oke. Nah, kalau pertanyaannya X pangkat 7, Bapak Ibu, kita sudah punya X pangkat 5 di bawah. Artinya kita cuma ingin membentuk X pangkat 12 di atas. Betul? Ya. Ya. Betul sampai di sini? Ya. Ya. Betul, iya. Pertanyaannya X pangkat 7. Pertanyaannya X pangkat 7, di bawah udah ada X pangkat 5 nih. Berarti kita perlu yang atas 12. Iya. Nah, bagaimana cara membentuk 12? Ini ketemu udah langsung. Berarti X pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, itu cara lain. Hingga dapatlah ini. Bisa nyambung? Nyambung, Pak. Ya. Nyambung ya? Jadi itu cara lain. Kita kita pisahkan dulu antara pembilang sama penyebut. Nanti ditanya soalnya berapa. Misalkan yang ditanya di soal adalah X pangkat 4 tadi ya. Karena di bawah udah ada 5, maka kita butuh di atas 9. 9 ya? Ya, Pak. Makanya jawabannya tadi 5, 3, 2, ininya 3, kemudian dikali 3 pangkat 2. Gini kan tadi ya? Gini ya. Kalau yang ditanya adalah X pangkat 4. Kalau yang ditanya X-nya pangkat 4, maka kita mencarinya seperti ini. 5, 3, 2. Karena kita butuh 9 di atas Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal dipilih aja enaknya yang mana. Apakah langsung bentuk X pangkat 7 atau diganti seperti ini. Kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa lebih cepat menentukan. Karena apa? Karena 7 nih. Kita ditanya, yang udah tahu bawahnya 5. Yang ditanya 7, yang di bawah udah ada 5. Berarti kita butuh 12. Kita bisa langsung tahu, oh 3 itu bisa, 12 itu merupakan kelipatan dari 3. Berarti bisa dicari. Seandainya yang ditanya ini X pangkat 6. Bapak Ibu, X pangkat 6 dari soal ini. Di bawah itu kan ada X pangkat 5 kan? Di atas harus 11. Di atas harus 11. Sedangkan 11 itu bukan kelipatan dari 3. Maka koefisiennya 0. Itu lebih gampang. Itu. Atau yang ditanya X pangkat 2. Pembilangnya 5, maka penyebutnya 5, maka pembilangnya harus 7. 7 bukan kelipatan 3 juga. Nah, kita langsung tahu bahwa hasilnya 0. Kalau dibentuk seperti ini ya. Jadi itu terserah Bapak Ibu, tinggal yang mana enaknya saja. Karena nanti kalau dicoba-coba X pangkat 2 pun pakai cara yang tadi ya. Kita coba pakai X pangkat 2, bagaimanapun tidak akan ketemu X pangkat 2. Yang menghasilkan X pangkat 2 itu tidak akan ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Oke? Siap? Kita lanjut. Berarti artinya kita hanya melihat pangkat yang itu Pak ya, 5 sama pangkat di dalam koefisiennya ya. Iya. Ini ketika soalnya yang ada 3 per seperti ini, yang ada pernya lah, yang ada per. Kalau ada yang kalau bentuknya kayak gini dia lebih mudah yang tadi. Nah, tapi kalau yang untuk per ini caranya sebenarnya sama, cuma kita akan membentuk. Nah, kayak ini ya, kita coba ya. Yang ini kita ubah. 2x tambah ini kalau kita samakan berarti jadi sama dengan buka kurung 2x kuadrat plus 3 lagi x pangkat 9 ya. Boleh langsung aja ya biar enggak ini ya. Biar enggak panjang lebar. Oke, langsung saya ubah kayak gini ya.
2x Nah, gitu kuadrat aja. tambah 3 per x pangkat 9. Oke? Ya, Nah, di bawah kan sudah ada x pangkat 9. 14, Soalnya x 7. pangkat 5 berarti 14, Ya. 7. Nah, Ya. makanya di hasilnya kayak gini. Oh iya. Kelihatan sekarang, Wak. 9, 7, 2, 2 pangkat 7, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi itu hanya solusi lain. Kalau Bapak Ibu enaknya yang mana silakan. Oke, kita coba pindah. Semoga nggak bosan. Itu Pak yang persamaan diferensial itu masih belum paham Pak, yang plus C itu apa maksudnya? Oke. Barusan saya ketemu padahal. Oke, siap Bu, makasih. Masih Pak. Oke, berarti kita bahas sedikit PDB walaupun kemarin udah saya bahas lumayan. Ada beberapa soal saya bahas PDB. PDB ya berarti ya. Oke. Kita mengingat lagi masa kuliah. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial. Nah, kuncinya Bapak Ibu kalau mau mengerjakan persamaan diferensial harus paham integral. Karena kuncinya adalah di integral. Nah, di PDP persamaan diferensial yang pernah tahun lalu itu masih ada keluar. Tahun terakhir itu juga masih ada karena masih heboh itu bahas soal tentang itu. Ada dua jenis Bapak Ibu, ada PDPT, persamaan diferensial variabel terpisah, persamaan diferensial variabel terpisah. Yang kedua PD eksat. Nah, contoh soal yang di atas ini adalah contoh soal yang variabel terpisah. Untuk menentukannya gimana, Bapak Ibu pisahkan dulu antara X dan Y. Oke, yang ini kita ubah ya. Soalnya kita ubah menjadi Y, DY per DX. Y aksen itu DY per DX ya Bapak Ibu. DY per DX. Dikurang. Mungkin karena ke samping ya. Oke, saya tuliskan ini aja. Ke bawah biar kelihatan pernya. Nah, soalnya kita ubah kayak gini Bapak Ibu. Kayak yang paling bawah. Y dy per dx, dy per dx itu y aksen ya, cuma diubah saja. Y aksen x kuadrat kurang x per y plus 1. Biasanya ada sama dengan 0 di sini. Karena dia persamaan, namanya persamaan itu kan biasanya ada sama dengan ya. Nah, pertama langkah kita adalah kita menyatukan antara x dan x, y dan y. Sehingga kedua variabel ini kita kalikan. Biasanya kan kali silang ya namanya. Silakan dicoba kalikan dulu. Kita coba satukan antara y dan y, x dan x. Untuk soal yang seperti ini. Maka kita kalikan y kali y plus 1 dy sama dengan x kuadrat minus 1. Oke. X kuadrat kurang x dx. Udah sampai di sini Bapak Ibu. Boleh dikalikan dulu deh. Kalikan dulu ya. Y kuadrat. Y pangkat 2 Y kuadrat plus Y ya. Nah, sampai di sini bisa dilihat di dy itu tidak ada variabel x, di dx itu tidak ada variabel dy. Tidak ada y-nya. Berarti ini namanya persamaan diferensial variabel terpisah. Nah, kalau variabel terpisah, Bapak Ibu cukup integralkan aja seperti biasa. Maka ketemu hasilnya. Integral. Ini kemudian dikurang integral sama dengan integral. Oke, langsung kita coba ya. Sepertiga Y pangkat 3 ditambah setengah Y kuadrat ke 2 dikurang dalam kurung aja ya. Sepertiga x pangkat 3 setengah x kuadrat
Oke. Dah, sampai di sini karena soalnya itu semuanya dalam bentuk per, tentunya kita kalikan dengan KPK-nya biar lebih mudah dalam penulisan. 2Y pangkat 3 dikali 6 ya Bapak Ibu. 6. Ya. 3Y pangkat kuadrat kurang 2X tambah 3. Ini saya keluarkan dari kurung. Sama dengan C. Dah selesai. Inilah jawaban. Gitu aja ya. Dah, ini solusinya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa jawaban dari ini, tentukan penyelesaian. Berarti kita cari yang di opsinya yang jawabannya kayak gini. Kalau nggak ada, misalkan di dalam soalnya masih dalam bentuk per atau pecahan, berarti kita cari yang kayak gini. Atau misalkan kurungnya nggak ada, berarti ganti jadi plus. Ganti jadi plus saja nih. Intinya begitu ke bawah tinggal pandai-pandai. C dikali 6 itu tetap C ya Bapak Ibu ya. Jadi C-nya jangan berubah jadi 6C, C-nya ya tetap C. Gimana? Ada pertanyaan? Langsung aja coba Pak dengan soal yang baru. Oke. Pak, bisa dikeatasin tadi Atasin dulu terpental, Pak. Atasin dulu Pak. Soal atau gimana? Ya, Soal. yang ini barusan ini Lihat yang atas. Scroll up. Hop. Ya, kecebak. Ya. Jawab. Stop. Y aksen itu ya? Ya aksen ya. Ya aksen. Tanya Pak Ardi. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada insya Allah. Bu Natalia. Bu Natalia mau tanya. Pak Ardi mau tanya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, posisi Y aksennya apakah selalu seperti itu Pak? Enggak ya? Variasinya. Posisi Y aksen itu maksudnya di dalam soal yang bawah coba Ibu lihat. Soal nomor 10. Oh, enggak. Oke. Gini deh. Penulisannya ya. Kadang Y aksen, kadang langsung di YD ya. Iya, itu karena dua orang yang berbeda yang mendefinisikan. Definisi diferensial, penulisan aja, Bu. Itu Pak, yang konstanta itu gimana Pak, kok cuma satu di sebelah kanan? Cuma satu gimana Ibu? Nggak, kalau integral kan biasanya mesti ada plus C-nya. Dikurangi integral ada plus C-nya. Sama dengan tadi. Bu, Ibu siapa yang bertanya ya barusan? Saya Pak, Bu Ani. Bu Ani, oke. Saya jawab Bu ya. Ya. Anggap di sini ada plus C. Untuk persamaan diferensial khususnya, anggap di sini ada C1 deh. Karena kan banyak C nih. Ini ada C2. Nah, di sini ada C3, Ibu. Nah, C1 kalau ditambah C2, itu hasilnya C lagi. Maka di sini nggak ditulis. Intinya adalah konstanta, kalau ditambah konstanta tidak akan berubah menjadi variabel. Iya. Tetaplah sebuah konstanta. Konstanta. Konstanta dikali 6 tetaplah konstanta. Konstanta. Oh. Jadi C-nya itu anggap ya C-nya itu bukan variabel, sebuah variabel yang kalau dikalikan dia menjadi dikalikan 10 dia jadi 10C. Jadi tidak seperti itu. Dia C-nya ini adalah konstanta. Yang kita nggak tahu nih, intinya kalau dia diturunkan entah positif, entah negatif, pokoknya C gitu. Iya, pokoknya C. Paham Pak. C ditambah C tetap C, C dikali C tetap C. Nah, seperti itu kira-kira. C dikali 6 tetap C, kecuali dikali 0 dia jadi 0. Coba soalnya enggak. Silakan Ibu, itu udah saya kasih soal tuh. Enggak, yang nomor 9 coba. Saya mau lihat soal nomor 9 tadi. Oh, soal nomor Soalnya. 9, oke. Siap.
Soal yang nomor 10, kalau yang belum geser ya Bapak Ibu, saya coba tulis di kolom chat aja. Kayaknya sudah ada yang jawab. 6Y pangkat 4 tambah 4Y pangkat 3 tambah 4X pangkat 3 tambah 12X sama dengan C. Nomor 10-nya, Pak. Ada di kolom chat, kayaknya masih ditulis Bapak. Ada di kolom chat bagi yang masih nulis soal nomor 10, karena ada yang minta masih nulis nomor 9. Masuk ya nomor 10 di kolom chat. Solusi Ya dari Pak, ada persamaan. Pak. Ada Pak. Solusi dari persamaan diferensial dy per dx. Ini kalau saya kasih sama dengan 0. Biar hasilnya sama dengan C ya. Kalau yang jawab udah di kolom chat tadi udah jawab, nggak pakai C juga nggak apa-apa. Yang penting dapat hasilnya dulu, karena C-nya nanti menyesuaikan. Solusinya adalah, Bapak Ibu silakan cari ya. Saya yakin dengan integral biasa Bapak Ibu bisa menemukan. Nanti kita coba yang PD eksak. Ini adalah variabel terpisah. Jawabannya kira-kira seperti ini. Yang beda boleh komen, yang tidak beda cukup. Berarti sudah benar. Gimana? Samakan jawabannya. Dilihat tadi, semoga sama. Beda saya Pak, nomor 10. Pak. Kami. Saya pada dapatnya 4Y pangkat 3 ya sama 4X pangkat 3. 2 ya di situ. Mungkin karena ini pernya itu ya Bapak Ibu. Pernya itu ke samping. Jadi memang yang agak ribet adalah soal ini. Per yang saya tuliskan itu ke samping. Ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu. Ada yang bertanya di grup virtual, Pak ini jawabannya kuncinya gimana? Nah, silakan dicoba. Yang bikin ribet dari soal ini adalah ada learn. Saya ingatkan sedikit aja ya. Integral 1/x dx sama dengan learn. X plus C. Kuncinya adalah di sini. Nah, ini jadi kurang 1. Untuk solusi yang atas. Jadi harus 2x di bagian pembilang agar dia menjadi ln x kuadrat dikurang 1. Intinya adalah pembilang itu adalah turunan dari penyebut. Sudah ketemu? Ini sudah pernah saya bahas loh Bapak Ibu. Baru beberapa hari yang lalu. Ya Pak ya. Kalau Ibu gulir-gulir grup, geser dikit, ketemu jawaban. Setengah ln apa itu mutlak ya Pak? Mutlak x kuadrat min 1. Saya kasihkan ini ya, opsinya ya. Bentar. Opsinya adalah ini. Lemon. Yang D, Pak. Yang D, Ini Pak ya. Yang Pak Sobri kemarin jawab. Siapa lagi? Kemarin ada juga. Yang D, Pak. Yang D. D, Pak. Ln itu adalah logaritma, sehingga sifatnya semua sifat yang berada pada logaritma juga berlaku pada ln. Cuma bedanya adalah basis. Untuk ln menggunakan basis E. Logaritma menggunakan basis 10. Kalau log maksudnya ya, log. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Nggak perlu dibahas? Dibahas, Pak. Dibahas, Pak. Dibahas, Ada di grup. Bahas, Pak. Kurang paham. Yang C-nya itu. Kan kita belum ikut grup yang itu, Pak. Ini Ya Pak, tolong dibahas Pak. Kalau Bu Ada Ayu di ikut. belajar virtual. Udah nemu Pak, tapi belum Belum dengar suara Bapak menjelaskan. Yang di sini Pak, bahasnya Pak enak di sini. dijelasin. Ya. Oke. Astagfirullah. Oke ya. X kita samakan dulu langkah per langkah. Langkah pertama berarti kita pisahkan variabel X dan Y. X per X kuadrat dikurang 1 dx
Berarti kita pisahkan ya. Y per Y kuadrat dikurang 1 DY sama dengan 0. Kelihatan nih. Bapak nulisnya di mana Pak? Kok saya nggak tengok? Masih ditulis di tangan, Bu. Tambah malam tambah ngaco, Pak Ardi. Sekarang udah kelihatan, Bu? Udah. Iya Pak, udah Pak. Udah Pak, udah. Tadi itu masih simsalabim, makanya nggak kelihatan. Udah kelihatan? Sudah. Oke, ya. Di atas ini sudah saya tulis, kalau 2X itu baru dia dapat ln. Berarti kalau cuma X, berarti dia setengahnya. Setengahnya ya. Setengah ln X kuadrat dikurang 1. Sama dengan, ini udah saya integralkan ya Bapak Ibu. Jadi tanda integralnya tidak saya tulis. Ditambah C. Setengah. Dan sampai di sini paham? Paham. Karena masih integralkan awal nih. Masih integralkan awal kan? Oke, semua ruas kita kalikan 2. Semua ruas kita kalikan 2 sehingga setengahnya hilang. Setengah yang belakang juga hilang. C-nya ya tetap 2. Tadi udah saya sebutkan di atas ya. C dikali berapapun tetap C. Kecuali 0 tuh. 0 kalikan C jadi 0 dia. Oke ya. C ini juga karena soalnya ln, C ini bisa kita ubah jadi ln. Bapak Ibu. Karena C itu sama ln C juga C. Maka ini kita agar tujuannya adalah dia sama-sama ln. Sehingga ketika cuma nambah itu aja, Pak. Ya, cuma nambah itu. Biar lebih indah tulisannya. Sudah? Udah kejawab Bu Ani. Itu ya. Itu berarti C-nya taruh di sampai sebelah kiri ya nggak apa-apa ya, Pak ya? Jadi sekalian ya, Pak ya? Perkalian karena sifat logaritma. Oh. Udah selesai. Dari mana dapat itu nambahin Bapak? C-nya nambahin mengubah nilai. Mengubah nilai gimana, Bu? Saya yang baris kedua dari biar bisa digabung. Yang atas kan biar C bisa aja, digabung. kemudian Biar ini, Bu, biar dia arahnya ke opsi. Oh, yang iya, sebelah kiri kan ln ya. Ini juga ln. Kalau ini cuma C, kan nggak bisa kita gabung tuh. Sifat apa yang memenuhi untuk sebuah logaritma? Artinya plus ini artinya dia bisa arahnya ke perkalian. Namun perkalian harus sama-sama ln. Sifat logaritma gitu ya Pak. Sifatnya sifat logaritma. 1/2 ln itu dari mana dapat Pak? 1/2 tadi dua kali. Pakai substitusi, Bu. Pakai substitusi, iya. Kuadrat min 1, iya. Ke XD. X kuadrat min 1 kan DX-nya 2X. 2X DX ya. Itu kan kita punyanya X DX, berarti setengah. Atau kalau yang normalnya, misalkan anak diturunkan ya, Pak. Iya. Misalkan kalau soal SMP. Iya, diturunkan ya. Nah, belum saya ngomong. Nah, soal kayak gini misalnya ya. Kan pasti ada setengah nih kalau Bapak Ibu jawab. Dalam kan 2X, di depan Ya, kan harusnya kan X, 2X. Nah, Berarti kan dia jadi setengah X kuadrat min 1. Gini ya Bu ya, ini contoh lain. Kalau contoh normalnya, harusnya di luar itu kan 2X ya. Nah, sama, ln juga begitu. Kenapa ada setengah? Karena normalnya itu 2X harusnya, bukan X saja. Bisa? Pak Oke. Ardi,
Silakan Ibu. Ini pertanyaannya nggak normal. Coba Bapak naik ke atas dulu sedikit. Tunggu. Sedikit lagi Pak, ke bawah sedikit. Ini kan soalnya kan ini campuran ya, kan ada X, ada Y gitu kan, bercampur-campur. Nah, itu memang tahap pertamanya itu kita kelompokkan X dengan X, Y dengan Y gitu ya Pak ya? Iya. Agar bisa diintegralkan. Oke. Pokoknya kalau kita ketemu campuran begini, kita kelompokin aja gitu. Kalau soalnya kayak gini, kita sebenarnya lihat dulu Bu, di soal itu kira-kira ada nggak XY yang gabungan. Maksudnya di dalam satu suku, itu XY-nya dalam satu suku itu ada nggak yang sama-sama punya XY. Itu dulu yang dilihat. Pokoknya DX yang variabelnya X gitu ya, yang DY dengan yang variabelnya Y gitu. Iya. Bisa Ibu? Sudah ya berarti? Udah paham Pak. Oke, makasih ya Ibu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Bisa kita lanjut? Itu tadi konstanta tadi tambah kok jadi kali itu gimana Pak ceritanya Pak? Tambah kok jadi kali. Sifat logaritma Ibu. Sifat logaritma. Sifat len. Jumlah kalian. Ya sudah paham Pak. Sudah? Tapi pertanyaan jenengan tadi siang udah kejawab ya Bu Ani ya? C-nya bisa ada itu karena biar ini ya Pak ya, menyesuaikan pilihannya ya? Menyesuaikan pilihan. Karena kalau dibiarin C, nggak akan ada ketemu tuh di opsi. Ibu pun bingung mau lanjutnya gimana. Karena tadi si C ini mau ditambah len, mau dikali 2, mau sebenarnya pengaruh ya C, Pak. nggak akan pengaruh Ibu. Iya. Suatu saat kalau kita ketemu len C pun pasti bisa kita ubah jadi C. Karena len dari sebuah konstanta ya pasti konstanta. Makanya sebenarnya tujuan kita menampilkan si len ini agar dia ketemu dengan sifat logaritma. Udah Ibu ya? Oke. Iya Pak, makasih Pak. Selanjutnya kita coba bahas yang tidak normal kata Bu Sinta tadi. Apa yang nggak normal ya? Yang beda variabel tidak setelah kita pisahkan ternyata masih ada XY-nya. Selesaikan PD berikut. Bentar saya jawab dulu chat tadi Bu Grace kayaknya menuliskan sesuatu. Bapak Ibu ini benar soal latihan? Soal latihan ya Bu. Benarkah soalnya seperti ini? Apa kabar anak IPS? Anak IPS nggak ngajar di sini Bu. Di sini anak matematika insya Allah. Len kok bisa hilang Pak? Loh kok belum jaga tahu? Bapak juga Maksudnya ngajar IPS gitu? Iya Pak, ngajar SMA IPS mungkin Pak. Oh SMA IPS. Ngajar IIS gitu ya wajib. Oh ini saya jelaskan dulu untuk PPG itu soal UP walaupun SD ngajarnya SMP, SMA, SMK itu soalnya sama. Enggak mandang. Enggak mandang Ya, bulu, nggak Pak. mandang bulu. Nggak mandang bulu, Pak. Aduh. Pak Ardi makannya apa sih Pak Ardi? Bisa pinter gitu. Oke, lanjut. Tuh kan langsung melipir. Makanya nasi ya Pak, tetap ya Pak. Makanya insya Allah nasi. Lanjut Pak. Tinggal makainya aja Bu. Ibu tanya, Ibu saya makan pakai apa? Ibu makan pakai tangan lah. Pakai apa Pak? Pakai mulut, tangan atau piring atau atau sendok? Kalau Pak Kiri kebanyakan dawet Pak Kiri. Oke, lanjut. Selesaikan PD berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang variabelnya tidak berpisah, Bu Cinta. Ini nomor berapa ya? 12. Setelah kita pisahkan pun variabelnya, ternyata tidak bisa dipisah XY ini. Coba aja kita bagi dengan Y kuadrat. Oke, yang depan jadi 3X kuadrat. Nah, yang itu jadi 4X pangkat 3 Y. Nah, yang 12 itu tidak bisa. Nah, nggak bisa Bapak Ibu. Yang seperti ini tidak bisa kita pisahkan variabelnya. Maka kita harus uji ini adalah PD eksak.
Karena di soal yang biasanya keluar itu hanya ada 2 jenis. Kalau nggak PD eksak, dia variabel terpisah, Bapak Ibu. Membedakannya kelihatan dari soal. Kalau ada soalnya XY kayak gini, oh biasanya ini eksak. Biasanya. Kalau nggak eksak, bisa kita buat eksak sebenarnya. Oke? Bisa kita cek, uji dulu. Untuk yang DX bagian depan, ini juga pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Ini kita turunkan silang. Saya tulis lagi, turunkan silang. Nah, 3X kuadrat Y kuadrat, ini Bapak Ibu turunkan terhadap Y. Maka hasilnya 6X kuadrat Y. Betul? Betul. Betul. 2Y. 2Y. Yang turun Y-nya. 2 kali 3 ya 6. Betul. Turunkan silang. Jadi turunkan terhadap Y. Iya. Betul, Pak. X-nya Turun tetap. terhadap Betul. Y, turun Oke, yang terhadap sebelah kanan. Sebelah kanan gimana? 12X kuadrat. 12 X kuadrat. 12 X kuadrat Y. Y. Sama atau enggak? Enggak. Beda. Kira-kira bisa dibuat sama enggak? Bisa. Bisa. Y-nya keluar. Caranya? Kalikan 2 kalinya. X kuadrat Y-nya keluar. X kuadrat 12. Y-nya sama. Berarti 6 gimana? X kuadrat keluar. Gimana, Bu? 6X kuadrat keluar mungkin. Oke. Tidak sama dengan. Plus. Tidak sama dengan ya? 12 X kuadrat Y. Variabelnya sudah sama? Sama. Sama. Variabel sama, pangkat sama. Pangkat sama. Cuma bedanya kalau yang belakang dikalikan setengah, ini bisa jadi sama ya? Iya. Oke. Ya, Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah PD eksak. Cuma ada suatu tambahan yang membuat dia harus sama, nanti namanya faktor integrasi kalau kita belajar. Nanti ini saya jelaskan ya, tapi jangan sekarang, karena kalau langsung sekarang nanti repot bagian belakang. Oke, kita simpan. Kalau tidak sama, nanti ada namanya faktor integrasi. Dan di soal itu, kalau di soal yang keluar itu jarang ada yang pakai faktor integrasi. Namun kalau Bapak Ibu mau tahu, nanti bisa kita bahas. Tidak sama kan? Berarti dia bukan eksak secara logika kita nih. Padahal ini adalah PD eksak yang memerlukan faktor integrasi. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Soal ini kalau saya tambahkan Y kuadrat di depannya, karena faktor integrasinya adalah Y kuadrat, coba kita kalikan Y kuadrat di setiap Ruas. Persamaan. Setiap ruas. Coba dikalikan Y kuadrat. Ini ya jadinya. X pangkat 2. Berapa? 3-nya masih tetap. 3X kuadrat Y pangkat 4. 3X kuadrat Y pangkat 4. Plus 4 Y pangkat 3 min 12Y kuadrat. X pangkat 3 Y pangkat 4 dikurang 12 DY. Y Kuadrat. 12 Y Y pangkat kuadrat. 3, Pak. Bentar Ibu. Y pangkat 3. Oke. Sudah benar nih? Ya. Sudah benar? Oke. Kita coba lagi. Turunkan silang. 12 X kuadrat pangkat 12 Y pangkat 3. Kuadrat Y pangkat 3. Oh, sama Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, dia jadi berapa? 12 X kuadrat Y pangkat 3. Jadi sama ya? Nah, Sama, nanti Pak. bagaimana kita mencari ini? Oke, kita coba dulu solusi untuk PD eksak ya. Sebelum kita mencari faktor integrasi. Nah, kalau PD eksak sudah sama, ini ketika kita turunkan dia menjadi 12 X kuadrat Y pangkat 3. Sudah sama ya? 12 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, kalau sudah sama ini Bapak Ibu, kita cukup turunkan, integralkan seperti tadi. Integralkan semua ruas. Seperti normalnya Bapak Ibu mengintegralkan.
Dan yang perlu diperhatikan adalah integralkan sesuai dengan dx atau dy-nya. Kalau dia integral dx, berarti harus integralkan terhadap x. Kalau dia integral dy, integralkan terhadap y. Oke, kita integralkan yang depan. Berarti x pangkat 3 Y kuadrat. y pangkat 4. Ya, yang depan ya. 4. Oh, yang itu ya. dx sih pakai x-nya aja. Tak kira soal yang atas. dx berarti Oke, x-nya oke. saja. Oke. Plus. Plus. Plus Sama 4x pangkat 3 Y. 4 X pangkat 3 Y pangkat 4. X pangkat 3, Y pangkat 4, oke. Dikurang 4, Y pangkat 3. Sama dengan C. 4 Y pangkat 3. Bisa sampai di sini Bapak Ibu? Iya. Bisa ya? Bisa. Nah, Sama ada kali dua lagi. suku yang sama. Ada dua suku yang sama di sini Bapak Ibu. Nah, salah satunya kita buang. Kita coret aja salah satunya nih. Jadi Kalau kita ambil dijumlahkan. hasilnya adalah jangan dijumlahkan. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita buang. Oke? Dah, ini hasilnya. Hasil akhirnya seperti ini. Cukup sampai di sini. Nah, oke. Penjelasannya, kenapa ini diambil salah satu, kita balikan. Biasanya kalau soal itu integral, bisa kita turunkan. Kalau soalnya turunan, bisa kita integralkan. Ya. Betul ya? Oke, Betul. sekarang coba kita turunkan. Terhadap dx. 3x pangkat kuadrat Y pangkat 4. 3x pangkat 2 Y pangkat 4Y pangkat 3. dx. Betul? Ya? Oke. Yang belakang apa? Ini 12Y kuadrat. 12Y 12Y kuadrat. Enggak dong, 0 dong. Y. Oh iya 0. Iya, 0 kalau terhadap X. Diturunkan terhadap X ya 0. Oke, sekarang terhadap Y. 12 Y pangkat 2. Ya 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Kurang 12Y pangkat 2. Dikurang Dikurang 12Y 12Y pangkat 12 Y pangkat 2. sama dengan 0, betul? Benar? Iya. Sudah benar nih? Nah, kan sama kayak ini. Ini ya sama, Kak, betul. Artinya apa? X dan Y dalam satu suku, ketika kita turunkan, dia pasti ada DX, ada DY-nya. Jadi kalau kita integralkan, kita jumlahkan kedua hasil tadi, dia malah beda hasilnya. Karena ketika kita, ini Bapak Ibu, kita ingat rumus UV aksen. Aksen V. Jadi dua nih, U aksen V ditambah UV aksen. Lah kok Bapak Ibu nggak pernah protes? Itu jadi dua. Artinya apa? Ketika kita turunkan dia jadi dua, bisa jadi dua suku yang berbeda ini, dua variabel yang UV ini. Ketika kita integralkan, dia bisa jadi satu. Yang penting dia punya dua variabel. Nih, di sini dia posisinya. Jadi itu ya, salah satunya. Intinya adalah Bapak Ibu, paling gampang mengerjakan VD eksak adalah integralkan seperti biasa, yang sama buang. Ambil salah satu. Bisa dipahami ya? Sebentar, Pak. Sebentar. Ambil salah satu. Jadi jangan dijumlahkan. Ya. Itu menurut saya yang paling gampang karena saya suka carinya yang gampang-gampang ya. Pak, Bisa mau sampai di tanya, sini? Pak, Silakan Ibu. itu faktor integrasi bisa tahu Y kuadrat itu dari mana, Pak? Dicari Ibu. Dan belum saya jelaskan sekarang, bentar lagi. Makasih Bu ya. Nanti saya jelaskan insyaallah. Kita coba dulu sebelum sambil saya nyiapkan yang faktor integrasi. Silakan coba Bapak Ibu. Ini adalah eksak juga. Diturunkan silang sama Pak, langsung Ya. diintegralkan. Langsung integralkan yang sama coret. Oh ya. X kuadrat Y kuadrat min 2X Min 2Y. kuadrat.
Gimana jawabannya Bapak Ibu? Benar, Pak. X Satu, kuadrat, Y dua, kuadrat. tiga. Oke, itu jawabannya. Ya. Semoga sama. Min 2Y min 2X-nya saya, Pak. Oh ya, keluarkan ya, Pak. Min 2X kali Y, oh ya. Aslinya begini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan soal ini, aslinya tadi udah diturunkan sama ya. Kalau diturunkan dia itu menjadi 4XY dikurang 2. Betul? Betul. Nah, aslinya soalnya begini. Ini cara pengerjaannya. Betul. Silakan diperhatikan. Ini soal asli untuk pengerjaan PD eksak. Pertama, ini soal. Kemudian kita turunkan MDX, MDY. Turunkan silang tadi ya. Dapatlah DM atau yang depan diturunkan terhadap Y. Itu dapat hasilnya 4XY kurang 2. Yang belakang diturunkan terhadap X. Hasilnya juga 4XY dikurang 2. Sama ya. Maka ini PD eksak. Persamaan diferensial biasa. Nah, yang M ini kita integralkan terhadap X. Yang depan ini kalau mau ribet, nah seperti ini. Yang ini kita integralkan terhadap X. Dapatlah. Yang depan aja kita integralkan terhadap X. X kuadrat, Y kuadrat, dikurang 2XY, ditambah PX, Bapak Ibu. Nah, PX ini sebuah fungsi baru yang fungsi lain dari X. Hasil ini kita turunkan tadi, udah diintegralkan terhadap X, kita turunkan tadi lagi terhadap Y. Dapatlah 2XY, nah kayak gini lah intinya. Nah yang ini Bapak Ibu lihat ke belakang, udah sama belum? Sama. Udah sama, nah berarti ini 0. Ini kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, karena jalan untuk mencari apa itu tadi faktor integrasi, caranya sama kayak gini. Nah, bagi saya, daripada kita memikirkan ini setelah diintegralkan X, turunkan lagi terhadap Y dan ribet, caranya normalnya seperti ini. Lebih baik kita integralkan saja seperti biasa, yang sama coret. Itu lebih mudah. Gimana Pak maksudnya Pak? Sebentar Pak. Berarti yang ini yang dicoret 2 ya Pak ya? Iya, selama dia sama. Selama dia sama coret. Tetap kita dua suku ini. Tujuan pertama turunkan silang dulu, Pak. Oh, diturunkan silang, ya. Ibu ya, sorry Ibu. Pak. Turunkan silang dulu. Semakin malam itu memang. Turunkan silang. Ya. Habis itu kalau sama, ya. integralkan kayak biasa. Berarti kalau sama baru kita integralkan. Iya. Kalau enggak? Kalau enggak tadi kita cari faktor integrasi. Nah, kita bahas ya. Ya. Kayaknya saya belum pernah ketemu soal yang disuruh cari faktor integrasi di soal-soal yang dibahas. Nah, ini lebih karena malam ini masih segar, walaupun udah jam 10 nih, jam 12 di WIT malah. Kita belajar bagaimana cari faktor integrasinya. Pak, faktor integrasi, Pak. Yang nomor 13 tadi, berarti kita nyoret 2 pun nggak apa-apa ya? Maksudnya selama sama. Coret ya, Pak ya? Ternyata yang sama dari 4 suku itu kan 2 Oke. Semuanya sama itu, Pak. Berarti dicoret nggak masalah ya, Pak ya? Yang pasti kalau yang namanya sama ini hanya 2 suku ya, yang suku satu sama suku yang lain, suku yang kedua. Turunin Pak, sama. turunin. Turunin ya sama aja tuh kayak di atas. Coba turunin. Enggak, maksudnya ininya Pak, bukan diturunkan. Oh, soalnya slide-nya bukan diturunkan. Astagfirullah. Sudah makin malam. Sudah, Pak. Oh, setelah itu baru diintegralkan gitu ya. Ini cara normalnya, Bu. Yang diajar para dosen ya kayak gini. Tadi yang Pak siapa tadi sama kayak saya kesalahannya tadi ada min 2Y min 2X Pak. Kita lupa. Min 2Y itu kalau diintegralkan terhadap X min 2YX ya Pak ya? Iya, min 2YX. Ya. Walaupun XY-nya bisa ditukar-tukar aja Bu ya, namanya komutatif kan. Oke. Saya salahnya di situ. Oke ya.
Nah, untuk cari faktor integrasi, Bapak Ibu juga harus paham ini tadi nih, langkah-langkah ini. Turunkan silang, kemudian diintegralkan, baru cari di baru diintegralkan lagi. Oke, saya bahas tadi ya. Ya, Ibu. Makanya faktor integrasi itu Y kuadrat selalu gitu ya, Pak? Enggak mesti. Ada yang faktor integrasinya X. Bentar lagi saya kasih. Karena Ibu nanya udah, jadi saya kasih tahu di awal. Ya. Udah, Bu ya? Kita bahas dulu. Biar tahu kenapa faktor integrasinya Y kuadrat. Bisa dibahas kan nih? Bisa ya? Nomor 13 Pak, diulangi Pak. Gimana Ibu? Ini mau diintegralkan lagi. Oke, kita integralkan masing-masing. Hasilnya adalah X kuadrat Y kuadrat dikurang 2XY ditambah X kuadrat D kuadrat lagi sama dengan C. Karena sama, kita coret. Dua langkah itu selesai itu, Bu. Kalau pakai coret-coret. 2 langkah ya. Lagi mana Ibu yang nanya? Pak Giri ngantuk itu. Nguapnya sengaja di depan mic, Bu. Habis baterai itu. Kayak tuh ngode. Pak, slide-nya diturunkan, Pak. Oke. Turunkan silang, habis itu karena sama berarti PDB eksak. Nah, kalau tidak sama tadi, oke, kita cari faktor integrasi. Gimana cari faktor integrasi? Pertama, Bapak Ibu, dia ini akan gunakan len nanti. Karena E pangkat ya nanti itu. Oke, caranya adalah kita tuliskan 1/. Untuk soal yang atas ya, ini kan udah PD eksak, berarti nggak perlu. Ini nanti filenya saya bagikan Ibu. Kalau kita nunggu seseorang nyatat, ini lama nih pembahasannya. Enggak nyatet kok. Oke, ini 1/. Bapak Ibu kita kerjakan 1/. Kita tulis dulu 1/. Yang ada satu suku yang mana Bapak Ibu tadi? Yang depan ya, yang kuning ya. 1/3x kuadrat Y kuadrat. Kalau mau cari faktor integrasi, oke, kita bahas. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena soalnya juga biasanya nggak sampai ke sini. 1/3x kuadrat Y kuadrat. Ini diambil salah satu suku, kemudian Bapak Ibu turunkan silang tadi. Turunkan silang. Yang depan turunkan silang jadi berapa? 6. Turunkan silangnya tukar ya Bapak Ibu, karena kita ngambil sukunya yang 1/3x kuadrat Y kuadrat, maka yang kita tulis pertama yang DY dulu. Karena kita nulis yang depan ini 1/3x kuadrat Y kuadrat. Berapa turunkannya? 12. 6. Yang 12 dulu. Karena yang kita tulis di bawah ini yang itu. 12x kuadrat Y. Nah, ya. 6 dikurang 6x kuadrat Y. Sampai di sini paham? Oh, Bapak Ibu. Gimana Pak? Makin ngantuk nih. Iya Pak, iya. Yang 12, yang dalam kurung itu gimana Pak? Diturunkan silang. Tunggu, tadi Bapak bilang kenapa harus dia yang duluan tuh tadi kenapa? Disilang Ibu. Karena kita pakai yang 1/dx, maka dy yang duluan ditulis. Oh gitu. Nanti saya tuliskan juga yang satunya. Oke ya? Oke, kalau dibagi hasilnya berapa? 2/x, 2/y ya? Berarti 4/y. 2/y bukan? 2/y. Ya, 2/y. 2/y. Nah, inilah asal muasal kita mendapatkan faktor integrasi. Atau integrasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada integral 1/f. Jadi
untuk mencari ini ada yang namanya di depannya ini super F, Bapak Ibu. Super F itu F-nya adalah faktor integrasi ya. Super F sama dengan memang agak ribet nih. Makanya kalau Bapak Ibu masih memaksakan ingin belajar nggak apa-apa. Oke, kita integralkan. Ln F sama dengan ln 2 per Y. Ini cara mencari faktor integrasi ya, jangan dipaksakan juga kalau nggak mau memahaminya. Maka F sama dengan berapa? 2 per Y. 2 per Y. Ini belum punya ln. Sini ln F sama dengan 2 per Y. Ln F sama dengan ln F sama dengan 2 ln Y. Integral dari 2 per Y ya. Integral dari 2 per Y itu adalah 2 ln Y, Bapak Ibu. Tadi udah dibahas ya. Kalau integral per Y itu adalah ln Y. Kalau 2 per Y berarti 2 ln Y. Nah, ini kalau ditulis F sama dengan ln F. Pakai apa? Sifat logaritma. Ln Y pangkat 2. Berarti faktor integrasinya sama dengan Y pangkat 2. Ini asal muasal saya ketemu tadi. Silakan ingin bertanya, karena udah agak malam memang agak ngantuk nih. Yang mana? Nggak ada? Oh, berarti paham semua. Alhamdulillah. Tahu kan Pak kalau diam artinya apa? Paham. Apa Pak? Bingung Pak, mau tanyain yang mana? Tanya arti dari diem kok Pak. Pak itu kayaknya nggak keluar ya Pak ya? Insya Allah. Yang Amin. jangan Amin. Semoga tidak. Semoga nggak keluar. Nah, coba Ibu kerjakan yang ini. Selalu super F, Pak. Super F ya selalu. Pak, itu yang nomor 13 kok dicoret itu tadi kenapa ya? Silakan Bapak Ibu yang ingin jawab. Karena sama Bu. Oh gitu. Ambil satu aja Bu. Karena ini Kalau tadi. dia double ambil Pak, satu nomor aja. 13 itu cukup 2 langkah ya Pak ya? Iya, harusnya cukup 2 langkah Ibu. Kalau mau pakai cara saya, kalau mau pakai cara normal, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah Ibu. Ah, 2 langkah aja Pak. Sekali. 12 baris plus 1 barisnya belum tentu berapa huruf nih, tergantung Ibu nulis lagi. Udah, silakan Bapak Ibu. Nggak sama. Nggak sama Pak. Turunkan silang yang depannya 2, yang belakang 1. Iya. Berarti perlu FI dong. Ya Bu ya? Katanya nggak keluar. Iya Pak. Udah kan saya ngetes. Ada yang nyimak nggak tadi? Sama Pak. Kok bukan masih bingung Pak? Tidak sama dengan 1. Oke, nanti saya bagikan ini ya, bagikan super F, coba tulisnya super F kayak gini. Pasti ketemu nih. Super F berarti super X. Kita ambil salah satu. Super X ya. Karena yang paling gampang adalah kita ambil yang belakang. Super X, kemudian turunkan silang. 2 kurang 1 tadi ya. 2 kurang 1. Ya Bapak Ibu ya, 2 sama 1 ya? Iya Pak, 2 sama 1. Berarti super X 1 sama dengan super X. Nah, ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tulisan ini. Nggak ada kan? Oke, kita lihat. Kalau dia super X ini berarti jelas FI-nya adalah X. Atau X pangkat 1. Kalau 2 per X, berarti X pangkat 2. Kalau 2 per Y, Y pangkat 2. Kalau 3 per Y pangkat 3.
Berarti X. Berarti X ya. Oke, kita coba kalikan X ke semua suku. Benarkah dia menjadi eksak? Kalikan X, berarti 2X ya Bapak Ibu. Berarti X pangkat 4. Ini menjadi X pangkat 2. Betul? Ya, Pak. Turunkan silang. Apakah sama-sama jadi 2X? Sama. 2X. Nah, udah sama kan? Nah, silakan Ada, Bapak Pak. Ibu. Silakan Bapak Ibu selesaikan ini. Ini yang biasa keluar. Yang udah sama ini. Nah, kenapa ini perlu Bapak Ibu pelajari? Ini bisa jadi semua ini soal ini kalau kita bagi dengan X ya Bapak Ibu. Semua suku memiliki X. Jadi tidak ada salahnya ketika semua suku kita bagi dengan X. Kalau semua suku dibagi dengan X, maka dia kembali ke soal atas. Nah, itu. Jadi bisa jadi soalnya tuh X-nya semuanya hilang. Tidak jadi eksak. Tapi setelah ditambahkan X, ternyata dia jadi eksak. 2X sama dengan 2X. Berarti hasilnya 5X. Pangkat. Hasilnya jadi apa? X kuadrat Y min 1/5 X pangkat 5. Min 5X pangkat 5. Min 1/5 X pangkat 5. Itu jawaban Ibu? Heeh. Iya. X kuadrat Min Y. 1/5 X pangkat 5 tambah X 5X kuadrat Y. kuadrat Gitu ya, Pak? Y min 1/5 Sama X dengan pangkat C. 5 sama dengan C. X kuadrat Y-nya sama ya. Ada 2. X kuadrat Y-nya sama Y dikali 1. Pak Ardi bingung. Saya bingung mau jawab yang mana. Coba Pak gelar Pak jawabannya Pak. X kuadrat Y Min 1/5 X pangkat 5. Oh mungkin karena masih kecil ya. Oke, saya anggap benar. Apanya yang masih kecil Pak? Persamaan yang Ibu sebutkan. Dikalikan 5 aja gimana? Iya, maksudnya itu. Kalau Oh, dikalikan. jadi 5X kuadrat. Oh, 5X kuadrat Y min X pangkat 5. Oke. Kan nggak ada pilihannya Pak. Yang bikin saya Kan bingung nggak ada kan itu pilihan. tadi. Ya, Ibu kan bisa aja ngeles aja ya. Astagfirullah. Intinya kalau ada pecahan kayak gitu ya. Bisa ya? Yang penting bisa kayak gitu. Integralkan dulu Bapak Ibu, dapatnya X kuadrat Y dikurang 1/5 X pangkat 5 sama dengan C. Kalau dirasa ada pecahan dan Kalikan semua dulu. soal ya udah kalikan aja dengan KPK-nya. Oke, Bapak Ibu? Pak Ardi, itu yang faktor integrasinya kenapa bisa jadi 2/1? Hilang variabelnya semua ya? Itu tadi katanya diturunkan 2 sama 1. Siapa tadi yang bisa ngomong ya? Benarkah yang di depan kalau diturunkan silang jadi 2? Jawab dulu, Bu. Benar, Pak. Benar. Iya. Yang belakang benarkah 1? Iya, Pak, iya. Benarkah jawabannya itu? Benar, Pak. Makin malam nih. Tapi kalau suruh nyari faktor integral kita nggak bisa loh Pak. Kenapa? Bagian mana? Yang bagian 1/X terus FI sama dengan X-nya itu. Yang len itu loh, Pak. Yang 1/F dF dX itu loh. Iya, proses itu ya. Itu kan ya sebenarnya ya. Turunan DF kita integralkan kedua ruas, Bu. 1/F. Kenapa enggak? Kenapa jenengan pakainya 1/X? Kenapa enggak 1/2 Y min X pangkat 3? Coba ya, Pak. Karena makin ribet. Nah, ini ya saya contohkan ya. Sekarang ini kita tukar. Oke ya, nggak apa-apa Ibu. Bagus, pertanyaannya bagus nih. Biar nggak diam semua. Tadi biar mudah katanya Pak Ardi, Pak. Iya. Kalau satu suku lebih mudah kita mengintegralkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini kita balik, berarti jadi gini ya. Nah, lebih ribet mana mengintegralkan yang atas sama yang bawah? Apa hasil Atas, integral yang bawah? Atas lah. Yang di atas aman, Pak. Ya, milih atas. Penting yang atas milih ya? atas. Ya. Cuman gitu aja. Nggak ada nanti soal menjebak yang dua-duanya bisa gitu loh Pak. Nggak apa-apa.
Dua-duanya bisa lebih bagus, Bu. Nggak apa-apa ya, berarti bebas milih nggak Iya. apa-apa ya? Bebas milih. Biasanya kalau dalam Kalau faktor integrasi itu di modul manapun kalau Ibu pelajari, misal cari di Google nih, faktor integrasi itu biasanya diarahkan ke yang satu suku. Yang satu suku karena lebih mudah mengintegralkannya. Seper X loh. Berarti kan tinggal learn. Bayangkan kalau ada 2Y dikurang X pangkat 3 ini integralnya apa loh, Bu? Males ngitung. Iya, kan harus ngitung. Makanya ini nggak saya libatkan dari tadi. Tentunya kita pilih yang mudah. Tujuannya adalah membuat dia menjadi eksak ya, Bapak Ibu. Karena bisa jadi kalau misalkan soalnya nggak ketemu itu eksak. Oke, kita cari PD eksak yang lain yang menggunakan trigono. Waduh. Tentunya sama. Saya nggak ngilang usah kalau pikirkan trigononya. Nggak usah pikirkan trigononya, Bu. Pikirkan gampangnya. Saya yakin ketemu. Saya aja yakin. Cukup ingat Dicek dulu integral. ya Pak, ceknya. Iya. Atau bisa langsung? Silakan dicek dulu. Dicek aja dulu, Bu. Biar Nggak usah yakin nyari bahwa ini eksak. Cek aja dulu, nggak apa-apa. C. Iya, Pak. Sudah sepakat ini C semua? Ya Pak, C. C, Pak. C Pak, C. Saya kok ayo. Nah, ini berarti dengan dua langkah saja sebenarnya soal ini udah selesai. Integralkan setengah E kuadrat ditambah Y sin X ditambah Y sin X lagi ditambah 3Y sama dengan C. Nah, Y sin X karena ada 2 kita hapus saja. Untuk C, nah ini sama sekali lagi saya bahas ya Bapak Ibu. Untuk C ini Bapak Ibu mau dipindahkan ke kanan ke kiri dia tetap C ya. Sama kayak tadi kalimatnya karena negatif C ya juga C. C itu kok saya dapatnya sebelah kanan ya Pak, kok tiba-tiba dia pindah kiri tetap plus C. Nah tadi sudah dibahas. Konstanta mau dia positif negatif jadi dia tetap konstanta. Karena C ini bukan variabel. Sudah sama Bapak Ibu? Oh Jadi iya, gampang ya? Sama. Kalau pakai Iya, cara iya. yang ribet dia lumayan panjang ini sebenarnya. Oke, satu soal lagi Bapak Ibu karena saya izin udah jam 10 di sini nggak tahu di sana. Ya gimana? Solusi umum dari PD. Nah, ini berarti variabel terpisah ya Bapak Ibu. Bukan PD. Usahakan ini variabel terpisah. Karena memang posisinya udah bisa-pisah. Kalau variabel terpisah berarti Bapak Ibu memerlukan 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Pertama pisahkan dulu Bapak Ibu. Hasilnya menjadi Y kuadrat tambah Y Y kuadrat plus sama Y, dengan X plus 1 per X. ini sama ya. Iya Pak, Kita pisahkan dulu. X tambah 1 yang terakhir. X plus 1 per X. 1 tambah 1 per X ya. Biar mudah mengintegralkannya maksudnya. Kalau X tambah 1 X itu agak susah mengintegralkan. Karena penyebutnya X, berarti semua suku yang di pembilang bisa kita bagi dengan X. Berarti menjadi 1 plus 1 per X. Silakan diintegral, temu jawaban. Ya, Berarti Pak, ya. sepertiga Y pangkat 3 Apa? ditambah setengah Y Plus kuadrat setengah Y kuadrat X min len. Plus len berarti min len. Berarti ya jawabannya A. Oke, bisa dipahami ya untuk PD eksak ya. Jadi semua yang sama itu kita coret. Kalau dia PD variabel terpisah itu lebih mudah karena kita cukup mengintegralkan dengan variabel yang sesuai.
DX berarti dengan DX, DY dan dengan DY. Dannya tadi, walaupun ada XY di soal, ketika X-nya bisa kita pindahkan ke DX, berarti dia bukan eksak lagi, tapi variabel terpisah. Dan di variabel terpisah itu sudah pasti eksak. Karena apa? Karena dia kalau diintegralkan pasti sama-sama 0. Loh, nggak ada variabel yang mau diturunkan silang, variabelnya nggak ada. Di DX nggak ada Y, di DY nggak ada X. Berarti kalau diturunkan silang berarti nggak ngaruh. Nah, berarti ketika kiri kanan ini variabel tidak ada untuk diturunkan silang, berarti kita langsung integralkan saja sesuai dengan DX atau DY yang ada di soal, Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami maksudnya. Kalau misalkan mau bahan belajar ya, nah ini saya punya banyak soal PD ini. Silahkan kalau mau belajar. Untuk Bu Yunita terutama. Ini Bu Yunita, silakan. Aduh, langsung ke pojok saya. Oke, saya Pak izin. Adi, itu lennya masuk ke harga mutlak apa enggak, Pak? Lennya masuk ke Lennya pas harga mutlak. Oke. Ini ya Bu Yunita, saya izin pamit. Bapak Ibu silakan. Siap, boleh. ya.